insya Allah di minggu. Kita cek dulu RPS-nya. Ya, minggu depan kita akan belajar yang uji hipotesis lanjutannya. Jadi bedanya yang awal sama yang lanjutan apa? Kalau yang awal kita fokus sama satu populasi. Kalau yang lanjutan nanti kita akan menguji dua populasi. Jadi nanti ceritanya kalau di sini kita cuman misalnya rata-rata nilai di kelas A gitu. Nanti kalau lanjutan kita membandingkan lebih dari satu. Jadi misalnya kita bilang rata-rata kelas A dan kelas B, jadi membandingkan antara dua. Itu bedanya. Kita masuk dulu ke materi hari ini. Nah, hari ini kita mau ngapain ya belajarnya? Nah, goals dari belajar yang hari ini itu adalah kalian nantinya mampu untuk melakukan uji hipotesis. Kemudian sama kayak di minggu lalu, kita akan belajar tentang uji hipotesis untuk proporsi, terus min ketika sigmanya diketahui, dan min ketika sigmanya tidak diketahui, terus standar deviasi dan varians. Jadi masih sama ya, kita tetap akan berfokus pada 3 parameter, P, mu, dan sigma, standar deviasi. Nah, sekarang bedanya apa ya sama yang kemarin? Jadi ini masih terkait sama yang kita pelajari sebelumnya. Jadi kita kan udah belajar tentang inferensial ya. Kalau masih ingat kemarin kita udah belajar inferensial. Kita yang kemarin tuh confidence interval. Nah, kalau yang sekarang itu uji hipotesis. Nah, confidence interval itu kan sebenarnya intinya adalah kita ingin punya kepercayaan, kita ingin mendefinisikan tingkat kepercayaan terhadap parameter yang kita hasilkan. Nah, kalau dengan uji hipotesis, itu sama. Jadi kita ingin menguji apakah klaim yang kita buat, misalnya ketika kalian menghitung rata-rata, kalian dapetin suatu nilai X bar sama dengan 20. Kalian ingin menguji X bar ini benar nggak sih, bisa diterima nggak sih? Nah, untuk ini kita uji dengan menggunakan uji hipotesis. Nah, kemarin kan ini contohnya untuk confidence interval ya. Kita kan pertanyaannya, apakah estimator berada di dalam selang kepercayaan? Atau apakah ini sebenarnya bukan estimator, tapi misalnya ya, nanti silakan diperbaiki. Jadi ini yang sebenarnya adalah apakah parameter berada di dalam selang kepercayaan. Jadi apakah parameter yang sebenarnya ada di dalam ini atau enggak gitu. Nah, kalau uji hipotesis, kita menentukan klaim yang kita buat bisa diterima nggak sih gitu. Jadi kalau kemarin misalnya kalian punya PCAP sama dengan 0,3, lihat masuk nggak sih dalam selang kepercayaan. Nah, kalau ini kita mau menguji ini bisa diterima nggak gitu si PCAP-nya. Terus dia menggunakan prinsip yang mirip sama confidence interval, di mana kita ada punya alfa, terus juga punya 1 min alfa. Kemarin alfa sama 1 min alfa masih ingat ya, mudah-mudahan ya. Tapi agar lebih yakin, saya mau coba tanya sama Horas. Horas, di mana Horas berada? Ya, Bu. Horas masih ingat alfa sama 1 min alfa nggak, Horas? Yang alfa yang peluang error itu ya, Bu? Ya, kalau 1 min alfa berarti apa? Yang 1 min alfa yang confidence level. Ya, betul. Sebenarnya di sini juga ada ya, di slide ini. Kalau alfa itu adalah besarnya error yang bersedia kita tolerir. Kalau 1 min alfa di confidence interval kemarin namanya adalah confidence level. Terus kita tentukan errornya dan dapat CI-nya. Kayak gitu ya kemarin cara membuat confidence interval. Nah, kalau hipotesis testing, langkah-langkahnya sedikit berbeda, tapi dia masih menganut prinsip yang sama, di mana kalian butuh alfa nanti di sini, terus habis itu menghitung tes statistik. Terus menghitung probability, dan menghitung dibandingkan p-value dengan alfanya. Nah, kalau misalnya masih bingung, kita nggak apa-apa ya, kita coba dulu pelan-pelan, tapi ini kira-kira perbandingannya. Jadi, sangat penting sekali kalian paham dulu tentang confidence interval yang kemarin, karena konsep yang sama masih kita pakai sekarang di tentang uji hipotesis. Nah, kita masuk dulu tentang apa sih hipotesis itu sebenarnya. Dari tadi kita udah ngomongin hipotesis, dia sebenarnya apa? Nah, hipotesis itu adalah klaim tentang parameter populasi.
Nah, terus hipotesis test atau disebut juga test of significance, dia itu prosedur untuk melakukan pengujiannya gitu. Nah, contohnya hipotesis apa sih atau klaim itu apa sih? Nah, ini contohnya. Jadi kita punya klaim, misalnya pemerintah mengklaim bahwa rata-rata kasus COVID harian di Indonesia itu kurang dari 1.000. Nah, dari kalimat klaim ini kita jadikan hipotesis. Oh, berarti hipotesisnya adalah mu kecil dari 1.000. Karena di sini klaim pemerintah adalah rata-rata harian, kurang dari 1.000. Kita terjemahkan menjadi hipotesis, jadinya mu kecil dari 1.000, kayak gitu. Terus misalnya contoh lain, klaimnya adalah standar deviasi dari nilai UTS di kelas ini tidak sama dengan 10. Oke, berarti hipotesisnya adalah parameter yang kita mau hipotesiskan adalah standar deviasi, berarti itu sigma, not equal. Not equal berarti tanda tidak sama dengan, dan di sini adalah angkanya. Jadi klaim kita translate menjadi hipotesis. Sigma tidak sama dengan 10. Contoh lain lagi. Misalnya pemerintah menyatakan bahwa proporsi orang yang membayar jam tepat waktu besar dari 0,8, atau mungkin pemerintah bilang orang-orang yang bayar pajak tepat waktu itu lebih dari 80% loh gitu. Berarti di sini hipotesis kita adalah P besar dari 0,8. P di sini adalah proporsi. Itu contoh dari hipotesis. Jadi kita punya klaim, di atas ini kita uji. Benar nggak sih klaim kita? Apa jangan ngomong aja. Kalau orang bilang, nggak tahu dari mana kalau kasus hariannya kecil dari 1.000 gitu. Oh, saya udah melakukan tesis, ini sampelnya, terus ini pengujiannya, dan dapat hasil seperti ini. Nah, kalau udah ngomong gitu kan orang susah untuk membantah. Tapi kalau misalnya cuma ngomong, ya pokoknya turun lah gitu. Nah, orang kan pasti akan bertanya, apalagi netizen gitu nanti di sosial media akan bilang, pemerintah nih asal-asal bilang aja nih, padahal banyak tuh kasus. Itu contoh dari membuat hipotesis kita jadi hipotesis. Terus ciri khas dari hipotesis itu apa? Dia formatnya kayak gini ya. Jadi ini adalah parameternya. Terus simbolnya itu pakai equal atau unequal, bisa dari kecil dari, besar dari, tidak sama dengan atau sama dengan. Kemudian angka yang kita klaim. Itu formatnya untuk membuat hipotesis. Oke. Nah, ini how the hypothesis testing work, yang saya sebutkan sebelumnya. Pertama, define dulu klaimnya kalian apa gitu. Nah, klaim itu dia akan mengandung simbol inequality. Inequality itu ini, tidak sama dengan, kecil dari, besar dari. Nah, ini dinamakan H1. Jadi klaim kita itu kita namakan sebagai alternative hypothesis. Jadi si hipotesis ini berpikirnya adalah yang kita mau klaim itu kita namakan alternative hypothesis atau H1. Nah, uji hipotesis dia itu binary kerjanya. Jadi binary itu artinya iya atau tidak gitu. Atau tidak. Jadi kayak kalau nggak H1 berarti ada otherwise kan. Otherwise-nya ini adalah H0. Dinamakan dengan H0. Karena kita berpikir adalah kalau salah kita sebut dengan H0 atau null hypothesis di sini. Nah, null hypothesis itu dilambangkan dengan simbol sama dengan. Jadi nanti ketika kalian membangun hipotesis, klaim yang mau kalian buat itu dari H1, dan dia akan memakai simbol inequality, either dia tidak sama dengan, atau kecil dari, atau besar dari, dan kondisi otherwise-nya, kondisi kalau H1 tidak terpenuhi, gitu, tidak cukup bukti untuk mendukung H1, itu masuk ke H0, hipotesis 0. Yang dipakai simbolnya sama dengan. Nah, nanti setelah diuji, hasilnya adalah either kalian menolak H0 atau fail to reject H0. Jadi cara berpikirnya tuh gini, oke, saya punya klaim H1. Terus kondisi otherwise, lawan dari H1 adalah H0. Nah, yang kita uji gitu. Dia berpikirnya gini, kalau tidak cukup bukti untuk membuktikan, untuk mensupport si H0, berarti saya bisa pede dengan klaim saya si H1. Tapi kalau ternyata
cukup bukti untuk membuktikan H0, cukup bukti ini artinya peluangnya besar. Jika peluang terjadinya H0 besar, maka saya nggak pede untuk lanjut dengan H1. Berarti klaim saya tidak bisa dibuktikan. Kayak gitu kurang lebih kalimatnya. Jadi dia tuh melihat dari H0-nya. Peluang terjadinya otherwise besar nggak? Gitu. Kalau peluang terjadinya otherwise besar, berarti klaim saya ini nggak kuat nih. Saya nggak cukup pede untuk lanjut dengan klaim saya. Tapi kalau peluangnya si H0, peluangnya kondisi otherwise itu benar, itu kecil maksudnya, itu kecil, maka saya cukup pede untuk lanjut dengan H1 saya. Karena toh yang otherwise-nya kecil kemungkinan, berarti saya bisa lah pede dengan apa yang saya klaim. Kayak gitu ya cara berpikirnya untuk hipotesis testing. Oke, sekarang mari kita coba untuk membangun hipotesis H0 dan H1. Tadi saya contohkan dulu ya, misalnya rata-rata kasus COVID di Indonesia itu kurang dari 1.000. Berarti di sini H1-nya adalah mu kecil dari 1.000. Maka H0-nya, ingat tadi kalau H0 dia itu kondisi otherwise dan dia harus mengandung simbol equal, berarti di sini adalah mu sama dengan 1.000. Seperti itu. Mu sama dengan 1.000. H1 kita mu kecil dari 1.000. Kemudian contoh yang bentuk yang ini. Standar deviasi dari UTS tidak equal to 10. Di sini kita H1-nya adalah sigma tidak sama dengan 10. Berarti otherwise, H0, sigma saya sama dengan 10. Otherwise-nya kayak gitu. Contoh ketiga dari sini. Proporsi dari orang-orang yang membayar pajak tepat waktu. Jadi orang yang membayar pajak tepat waktu itu proporsinya besar dari 80%. Berarti di sini klaim saya adalah H1 P besar dari 0,8. H0-nya kondisi otherwise-nya adalah pasti sama dengan 0,8. Kayak gitu cara membangun hipotesis. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Satu itu kan H1-nya mu lebih kecil dari 1.000. Kenapa H0-nya nggak mu lebih besar dari 1.000? Kan sebaliknya. Iya, tapi gini, ketika kita membuktikan bahwa mu itu sama dengan 1.000, artinya itu udah yang besar dari 1.000, kayak gitu. Artinya gini, kalau kita cukup bukti untuk kalau karena kita bayanginnya binary ya, jadi gini, mana ya, nggak muat lagi nggak gambar. Oke, ini garis ya misalnya. 1.000. Klaim kita adalah di sini gitu. Membuktikan bahwa ternyata cukup mensupport klaim sama mu sama dengan 1.000. Artinya yang saya mau klaim itu udah tidak terbukti gitu. Jadi yang ini pun sudah cukup untuk menyatakan bahwa klaimmu nggak terbukti kok kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi gini, saya klaim bahwa mu kecil dari 1.000 gitu. Tapi ternyata dari hipotesis dihasilkan hasil uji menunjukkan bahwa probability-nya lebih condong ke arah mu sama dengan 1.000. Artinya apa yang saya klaim itu sudah tidak valid gitu, sehingga ya udah berarti karena tujuan kamu adalah kamu membuktikan klaimmu benar apa enggak sih gitu, bukan ini versus ini, tapi klaimmu benar apa enggak. Nah, kamu cuma ambil batasnya. Kalau mu sama dengan 1.000 saja sudah apa namanya? Kalau mu sama dengan 1.000 saja sudah tercukupi, apalagi kalau ke depannya gitu, ke sampingnya, ke kanannya kayak gitu. Jadi nggak cukup kuat data sampelmu untuk mendukung klaimmu ini. Intinya gitu. Bisa dipahami nggak? Baik, bisa, Bu. Ya, jadi intinya adalah kita cuma membuktikan bahwa klaim saya mu kecil dari 1.000. Benar nggak ya? Nah, untuk membuktikan ini, kamu tidak perlu membuktikan bahwa dia besar dari 1.000. Cukup buktikan aja, dia sama dengan 1.000 nggak gitu. Kalau dia udah sama dengan 1.000, klaimmu udah nggak valid lagi berarti gitu. Berarti udah nggak bisa dipakai. Cukup kayak gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya, silahkan si Arifah ya. Iya, kan klaim kita itu H1 ya, Bu ya? Kenapa? Sorry? Kan klaim kita itu H1. Ya, klaim kita H1. Ya. Nah, kalau misalnya klaimnya itu sama dengan, apakah nanti bisa, Bu? Soalnya kan kalau sama dengan itu H0 ya, Bu.
Apakah nanti klaim kita langsung diisi ke H0 atau gimana ya, Bu? Ya? Kalau klaim kita adalah H0, jadi jika misalnya berpendapat bahwa, oke, jadi intinya adalah kalau kita punya, misalnya kamu punya klaimnya adalah sama dengan misalnya, oh distribusinya rata-rata di kelas ini adalah 1000 gitu. Nah, berarti di sini kalau seperti itu, berarti H1-mu berarti H1-mu di sini adalah misalnya tadi kita mu sama dengan 1000 ya. Nah, berarti yang mau dibuktikan adalah bisa pakai tanda kecil sama dengan. Berarti di sini nanti yang jadi H1-nya, berarti bisa sih di sini nanti masuknya. Berarti bisa juga H0-nya nanti. Intinya kalau misalnya klaimnya itu mengandung tanda equal, berarti dia masuk ke H0. Nanti H1-nya adalah tidak sama dengan nilai parameternya. Kayak gitu. Oh iya, kalau klaim kita sama dengan berarti nanti masuknya ke H0 gitu ya, Bu. Terus H1-nya kebalikannya gitu. Iya. Jadi intinya adalah H0 itu yang mengandung tanda sama dengan, H1 itu yang tidaknya gitu, yang mengandung tidak sama dengan gitu. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya. Sekarang kita coba dulu ya untuk nah ini. Kita coba dulu untuk membangun hipotesis dulu nih, contoh membangun hipotesis di sini. Sebuah maskapai mengklaim bahwa berat dan penumpang pesawat adalah kurang dari 70 kg. Nah, berarti di sini di sini. Berdasarkan contoh tadi, coba saya mau tanya sama Panji. Nah, yang Ibu berarti mu kurang dari 70 kg untuk yang H1, kemudian H0-nya mu sama dengan 70 kg. Tunggu, tadi H1-nya apa? Mu kurang dari 70. Mu kurang dari 70. Mu sama dengan H0-nya? 70 kg. Oke, ya benar. Oke, thank you. Oke, lanjut ya. Sebuah survei mengklaim bahwa suhu tubuh orang-orang yang tertular COVID memiliki standar deviasi lebih dari 0,85. Berarti apa H0 dan H1-nya? Saya coba tanya sama Dandi. Iya, Bu. Untuk H1-nya itu berarti standar deviasi populasi lebih dari 0,85 derajat Celcius. Untuk H0-nya standar deviasi sama dengan 0,85 derajat Celcius. Ya. Sama. Terima kasih. Benar ya. Yang ketiga, sebuah klaim menyatakan bahwa 15% mahasiswa memiliki sosial media. Ini klaim asal-asalan ya. Kayaknya semuanya pasti pakai sosial media deh sebenarnya. Tapi kita bikin klaim aja buat contoh soal. Saya mau tanya sama Renaldi untuk bantu saya bikin H1 dan H0-nya. Renaldi ada? Hadir, Bu. Ya, Renaldi. Mana Renaldinya nggak kelihatan? Oh, oke. Izin off kan, Bu? Oke. Apa di sini Renaldi? H1 sama H0-nya? Baik, kurang dari 15% ya, Bu? H1. Kecil dari 0,15 di sininya. Sama dengan... Saya nggak dengar. Tadi apa tadi? Kurang dari 15% ya jawabannya ya? Iya. Ingat di sini bahwa ini tidak memiliki. Kalau yang tadi kan jawabannya lebih dari, terus di sini adalah kurang dari. Tidak sama dengan, Bu. Maaf, Pak. Tidak sama dengan 0,15. H0-nya? Sama dengan 0,15. Oke, good job. Thank you. Bentar.
Oke, yang keempat, sebuah e-commerce menyatakan terjadi kenaikan transaksi belanja online sebesar 75% selama pandemi. Berarti di sini H1 sama H0-nya apa? Saya mau tanya sama Falah. Falah? Iya Bu, saya Bu. Iya, ini apa Falah? Hipotesisnya? Jadi Ya, sebuah e-commerce kenaikan transaksi belanja online sebesar 75% selama pandemi. terjadi. Berarti berarti P Bu ya. P sama dengan 0,75. H1-nya? P lebih dari 0,75. Di sini tidak ada kata lebih dari, Sama dengan berarti Bu. tidak sama dengan. Ini sama kayak yang ini ya. Jadi klaimnya adalah terjadi kenaikan sebesar 75% gitu. Tapi kan proporsinya adalah 0,75 gitu. Kenaikannya 0,75. Nah, kemudian kita mau bilang bahwa tidak sama kok dengan 0,75. Ini alternatifnya, berarti 0,75 di sini tidak sama dengan 0,75. Kayak gitu. Baik Bu. Terima kasih Bu. Ada pertanyaan seputar membuat hipotesis, karena ini adalah langkah pertama sebelum kalian melakukan uji hipotesis. Jadi kalian harus bisa bikin hipotesisnya dulu, baru bisa diuji nantinya. Nah, nanti simbol dari simbol ini kan simbolnya kecil dari, besar dari, tidak sama dengan. Ini akan mempengaruhi jenis tesnya nanti. Jadi nanti ada yang namanya one tail, ada yang namanya kok tali sih tail, ada yang namanya two tail. Nanti kita akan lihat ya bedanya. Kita dulu di sini ke slide berikutnya. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya di interrupt ya. Nah, ini step dalam membuat uji hipotesis. Jadi langkah pertama adalah kalian harus membaca dengan hati-hati kasusnya, soalnya, terus di-highlight keywords-nya. Jadi yang mesti kalian punya dalam membangun uji hipotesis, kalian harus punya modal ini nih, pengetahuan tentang berapa jumlah sampelnya, berapa alfanya, mu, sigma, dan seterusnya. Jadi di-highlight keywords penting yang nanti bisa dipakai untuk dimasukkan ke dalam rumus uji hipotesis. Terus define H1. Ingat bahwa H1 itu ciri khasnya adalah dia menggunakan unequal symbols. Intinya yang pakai simbol ini. Kecil dari, besar dari, tidak sama dengan. Setelah itu, baru definisikan H0-nya. H0 adalah yang menggunakan simbol sama dengan. Tadi udah kita coba ya, untuk step 1, 2, dan 3, itu udah kita coba. Dan mudah-mudahan kan sudah paham membangun H1 dan H0. Nah, langkah berikutnya adalah identifikasi jenis hipotesisnya. Apakah dia right tail, left tail, dan two tail. Nah, apa aja nih yang dimaksud dengan tipe dari hipotesis? Kita lihat ya, ini dia ada di slide 10 sebenarnya. Nah, slide 10. Ya, benar slide 10. Nah, gini. Nah, left tail adalah jika H1 kalian itu kecil dari. Jika H1-nya kecil dari, berarti uji kalian adalah left tail. Ini sebenarnya intuitif ya, karena kecil dari. Oke, berarti dia sebelah kiri. Berarti uji saya adalah left tail, ekor kiri. Di sini nanti critical region-nya. Ini yang warna merah ini. Apakah dia left tail gitu? Kalau dia kecil dari, kalau H1-nya pakai simbol kecil dari, berarti dia left tail, yang ini. Kemudian, jika H1 kalian pakai tanda besar dari, maka dia akan jadi right tail ujinya. Nanti ilustrasinya kayak gini. Yang right tail. Terus, kalau H1 kalian pakai tanda tidak sama dengan, itu ujinya akan jadi two tail. Two tail itu sebenarnya
Ilustrasinya kayak gini, sama kayak waktu kita buat confidence interval ya. Jadi daerah errornya ada di kiri dan kanan. Cuman untuk memudahkan penghitungan, kita bisa mengeneralisir bahwa p-value-nya nanti kita cek dulu nih, tes statistiknya jatuhnya ke sebelah kiri apa sebelah kanan. Nah, kalian masih bingung ya tes statistik ini apa ya? Nanti kita bahas ya. Mungkin untuk saat ini saya jelaskan dulu bahwa tipe dari uji hipotesis tergantung dari H1 kalian. Kalau H1-nya pakai tanda kecil dari, dia left tail. Kalau pakai tanda besar dari, dia right tail. Kalau dia pakai tanda tidak sama dengan, berarti pakai uji yang two tail, yang 2 ekor. Kurang lebih kayak gitu. Nanti kita akan lihat uji tes statistik ini apa, karena belum saya jelaskan. Kita balik dulu ke slide yang tadi. Nah, misal kalian sudah menentukan uji hipotesisnya. Let's say kita pakai kasus yang ini tadi ya, yang COVID ini ya misalnya. Nah, ini kira-kira jenis tail-nya apa nih? Left tail, right tail, apa two tail? Coba saya tanya sama Nur Arifah. Iya, Bu. Kalau nomor 1 itu kira-kira left tail, right tail, apa two tail? Left tail, Bu. Left ya, sebelah kiri. Iya. Oke, jawab. Yang kedua, yang standar deviasi ini jenis tail-nya apa? Saya mau tanya sama Disa. Putel ya, Bu. Putel. Ya, betul. Sekarang yang ketiga, kira-kira nih tail-nya apa? Rifki, Miftah. Hadir, Bu. Nomor 3. Right tail, Bu. Right tail, benar. Ekor yang kanan ya. Oke. Iya. Kita pada paham. Kita balik lagi. Nah, tentukan jenis hipotesisnya. Oke, berarti step 4 sudah paham. Tadi 1 udah, 2 udah, 3 udah, 4 juga udah paham. Sekarang, choose significance level based on the level of consequences. Significance level ini masih sama ya definisinya dengan yang kita pelajari di interval kemarin. Dia adalah peluang error. Seberapa besar error yang bersedia kita tolerir. Nah, nanti dia akan memenuhi critical region atau rejection region. Nah, apalagi nih istilah baru lagi nih, critical region, rejection region. Nah, ini sebenarnya terkait sama gambar yang tadi. Nah, ini kalau kalian lagi buka buku Triola, itu sebenarnya ada ilustrasinya ya. Jadi yang critical region atau rejection region itu yang warna merah ini nih di grafik. Yang warnanya merah, coba saya besarkan sedikit. Nah, yang ini. Rejection region. Artinya apa? Artinya saat kita mendefinisikan alfa atau besaran error yang bersedia kita terima, maka kita menyatakan bahwa ini alfa itu nanti akan mempengaruhi besar area ini, rejection region. Jadi alfa itu akan menggambarkan daerah yang warnanya merah ini. Daerah yang akan ditolak, critical region atau rejection region. Jadi namanya antara itu bersinonim ya. Jadi punya 2 nama. Artinya apa? Artinya nanti kalau kita menghitung tes statistik dan dia jatuh di wilayah berwarna merah, kita akan tolak H0 gitu. Kita akan tolak claim H0. Makanya namanya rejection region atau critical region karena ini adalah daerah di mana kita akan menolak si H0 tadi. Kayak gitu. Itu contohnya. Kita coba kembali ke yang tadi lagi ya. Terus setelah kita punya nilai alfa itu kan biasanya antara common values-nya 1%, 5%, atau 10%. Nah, setelah dapat nilai alfa, obtain critical value-nya. Masih ingat nggak critical value itu apa? Coba saya tanya sama Cindy. Nilai pembatas Z alpha per 2 gitu kan, Bu? Nah, kalau kita kemarin gambar kayak gini, ini alfa, maka ini adalah critical value. Titik ini ya, titik yang membatasi antara daerah kritis sama daerah yang tidak kritis. Itu adalah critical value. Benar. Nah, setelah dapat critical value tadi, baru kita hitung tes statistik. Nah, di sini kalian ketemu terminologi tes statistik yang tadi sudah dilihat sebelumnya di slide 10, yang ini. Kita hitung tes statistik. Tes statistik itu apa sih? Tes statistik itu semacam angka, statistik ya, yang akan dijadikan
penentu dalam pengujian. Jadi nanti yang nilainya akan kita bandingkan sehingga kita bisa menentukan tolak apa enggak H0-nya, kayak gitu. Nah, ini sama kayak kemarin, kita akan bekerja dengan proportion, variance, dan mean. Kalau proportion, dia pakai distribusi normal. Ini sama ya dengan yang confidence interval kemarin, kita pakai distribusi normal, di mana rumus tes statistiknya adalah P cap, P to P dikurangi P dibagi akar PQ akar N. Per N. Ini sama, ini mirip kok dengan yang kemarin ketika kalian hitung Z alpha per 2. Ingat kan ya, kemarin error sama dengan Z alpha per 2 kali sigma per ini ya. Nah, ini sebenarnya mirip sih, jadi kayak kita hitung yang kemarin juga. Nah, terus kalau untuk variance, tes statistiknya adalah M-1 dikali S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Ini juga mirip kemarin dengan ketika menghitung confidence interval. Ini masih sama kayak kemarin juga. Kemudian untuk rata-rata, kalau sigmanya diketahui, kita pakai Z, ini X bar dikurangi mu X bar dibagi sigma per akar N. Tapi kalau sigmanya tidak diketahui, sigma ini standar deviasi populasi tidak diketahui, harus pakai uji T. X bar minus mu dibagi S per akar N. Nanti tabelnya berbeda. Nah, itu langkah-langkah dalam melakukan uji hipotesis. Jadi, saya ulangi lagi, kita buat hipotesisnya, H0, H1, terus tentukan dia akan right tail atau left tail, terus setelah itu tentukan alfanya, dan hitung tes statistiknya. Langkah terakhir adalah ambil keputusan. Ini, sorry, ini ada salah numbering ya, ini kan 6 ya, harusnya ini 7 nih. Ini 7, ini 8. Langkah selanjutnya adalah membuat keputusan. Mau tolak atau mau diterima nih H0-nya. Bukan tolak atau terima, tapi mau ditolak atau tidak menolak kayak gitu. Jadi dia tuh pakai istilah tidak menolak, bukan menerima ya. Jadi tolak atau tidak menolak. Nah, cara membuat keputusan gimana? Kalian bisa pakai 3 metode ini, 3 point of view yang nantinya ketiga-tiganya akan mengembalikan hasil yang sama gitu. Jadi apapun yang kalian pilih caranya nggak boleh dipilih. Kalau yang pertama pakai p-value dulu. P-value itu dia membandingkan antara tes statistik, antara p-value dengan nilai alpha. Jadi gini, tadi ini misalnya grafik ya, misalnya tadi ini kurva normal. Kalian menentukan bahwa alfanya di sini. Ini alfa saya. P-value itu adalah peluang dari tes statistik. Jadi nanti dari tes statistik ini, kalian dapat suatu nilai, misalnya Z sama dengan 1,96 gitu. Nah, nanti dicari nih peluang Z kecil dari 1,96 itu berapa sih? Nah, ini yang akan jadi p-value. Terus setelah itu bandingkan p-value sama alfanya. Tolak H0 kalau misalnya p-value-nya kecil sama dengan alfa. Jadi kalau dia jatuh di dalam daerah tolak H0, di rejection region. Cara kedua yang kalian pakai adalah pakai traditional value atau critical value. Jadi cari dulu jadi diketahui alfa, terus cari critical value dari alfa tersebut, terus bandingkan tes statistik sama critical value-nya. Nah, tolak H0 kalau tes statistiknya jatuh di dalam wilayah ini, di dalam critical region. Cara ketiga adalah buat confidence interval kayak yang kemarin. Terus tolak H0 jika nilai yang kita klaim tidak masuk dalam rentang confidence interval. Jadi ini ada 3 cara ya untuk mengambil keputusan, dan kalian bisa memilih salah satu dari 3 cara ini, hasilnya akan sama keputusan yang diambil. Nah, terus keputusannya adalah, tadi ingat lagi ya, ke bawah keputusannya itu either reject atau fail to reject H0 atau fail reject H0 atau fail to reject H0. Jadi tidak bisa menolak H0. Kita tidak pakai istilah menerima H0 di sini karena si H0 ini salah, tapi peluangnya kecil, sehingga kita bilang bahwa saya fail to reject H0, gitu, tidak cukup bukti untuk menolak H0. Jadi antara dua itu keputusannya. Nah, kemungkinan besar kalian bingung ya ini. Kemungkinan besar kalian bingung, benar nggak? Siapa yang bingung? Coba raise hands.
Ya, semuanya. Nah, kalau bingung kita contoh aja agar lebih kebayang ya. Oh ya, Nanda bergabung metode reproduksi yang mereka kembangkan mampu meningkatkan peluang metode reproduksi. Mungkin mereka mengembangkan suatu metode kesuburan gitu, sehingga nanti peluang membagi perempuan, oke, proporsinya berarti besar dari 0,5 klaimnya. Karena kalau sama dengan 0,5 artinya laki-laki dan perempuan tuh sama probability lahirnya. Tapi karena kita bilang bahwa lebih besar, mampu meningkatkan peluang memiliki besar dari 0,5 gitu. Jadi jika seorang ibu hamil gitu, lebih besar peluangnya bahwa bayinya itu perempuan. Jadi kita bilang sini bahwa proporsinya besar dari 0,5. Ada yang bingung nggak kenapa P-nya 0,5? Kenapa P besar 0,5? Dari mana itu, Bu? Giovanni, ngerti? Giovanni, siapa tadi jawab? Sorry. Itu maksudnya 0,5. Ini tadi yang bertanya siapa ya? Saya nggak. Oh, Agnes. Ya, karena kan ini adalah peluang memiliki bayi perempuan. Nah, kalau misalnya seorang ibu itu hamil, berarti kan dia itu anaknya bisa aja laki, bisa aja perempuan kan. Artinya masing-masing tuh punya peluang setengah kan, 0,5. Tapi karena kita mengklaim bahwa metode kita ini akan meningkatkan peluang memiliki bayi perempuan, artinya kita bilang bahwa probabilitas si perempuan itu lebih besar dari laki-laki. Nah, sehingga klaim kita adalah P besar dari 0,5. Kalau P sama dengan 0,5, itu artinya peluang bayi lahir 0,5. Peluang laki-lakinya berapa? 0,5 juga kan? Berarti kan sama aja peluang lahirnya perempuan maupun laki-laki. Artinya klaim ini nggak salah nih gitu. Jadi klaim dari mereka tuh kan perempuan tuh lebih besar peluangnya, bahwa bayi tersebut lebih besar peluangnya lahir sebagai perempuan dibandingkan sebagai laki-laki. Artinya P-nya harus besar dari 0,5. Gitu. Bisa dipahami? Kalau peluang bayi perempuan lahir setengah, ya artinya peluang laki-laki juga setengah, berarti sama dong peluangnya gitu. Berarti si metode tadi nggak benar bahwa dia meningkatkan probability, bahwa dia meningkatkan peluang dapat bayi perempuan kayak gitu. Oke, berarti kita bikin klaimnya adalah P besar dari 0,5 dan H1-nya H1-nya P besar dari 0,5 dan H0-nya P sama dengan 0,5. Ingat bahwa H0 tuh harus pakai simbol sama dengan. Kita sandingkan ya dengan step by step tadi. Nah, ini tadi slide 7. Oke, berarti saya hapus dulu ini agar lebih menggambarkan. Oke, berarti untuk yang step 1 sampai step 3 udah beres ya. Dan 1 dan 2 dan 3 dan. Sekarang kita mau mengidentify tipe hipotesisnya, right tail atau left tail. Nah, kita balik lagi tadi ke soalnya. Ini kira-kira ekor apa nih? Left, right, atau two tail? Coba saya tanya Giovanni. Tail, Bu. Hah? Yang 0,5 kan, Bu? Ini jenis tail-tailnya apa? Ekornya? Right tail, Bu. Right kanan, iya betul. Karena dia pakai tanda besar kiri ya. Berarti dia right tail, benar. Oke, jadi kita lihat lagi tadi step by step-nya tadi. Langkah keempat dan. Sekarang langkah kelima, pilih significance level-nya. Kalian bisa pilih either 1, 5, atau 10. Sebenarnya angka lain juga boleh, tapi ini angka yang umum dipakai. Biasanya umumnya tuh 5%,
Sama 1% sih kalau di soal-soal kebanyakan. Pokoknya tiga ini deh. Tapi kita anggap aja kita pakai alfanya 5%. Saya tetapkan bahwa alfanya 5%. Ada pertanyaan? Tadi sepertinya ada yang mau ngomong. Oke, nggak ada. Lanjut ya. Step 5 dan. Saya ngambil alfanya 5%. Sekarang step 6. Oh, belum. Ini ada 5, step 5B2. Obtain critical value. Critical value-nya, kalau alfanya 5%, kira-kira berapa tuh critical value-nya? Kita mau lihat dulu. Ini kan proporsi ya, berarti dia akan pakai kurva normal. Nah, kalau misalnya saya punya kurva normal seperti ini, jadi alfa yang 5% itu nanti akan menjadi critical region atau rejection region. Di sini saya bisa warnai, saya arsir merah. Ini adalah daerah alfanya, sebesar 5%. Jadi, kalau nanti hasil pengujian hipotesis saya adalah suatu angka yang jatuh di dalam wilayah berarsir merah, maka saya akan tolak H0. Kalau enggak, maka saya gagal menolak, maka saya tidak bisa menolak H0 gitu. Fail to reject, tidak bisa menolak H0. Nah, tadi kita udah tentukan alfanya berapa, sekarang cari critical value-nya. Z alfanya berapa di sini? Kalau 0,5 ada yang tahu? Bisa bantu carikan? Sebenarnya kemarin udah ya yang di pelajaran kemarin. (0,05) itu berarti 1, ada yang udah dapat belum? 1,96 Bu. 1,96. 1,96 ya? Tunggu sebentar. Minus 2,7, Bu. Minus 2,7. 2,57. Minus 2. Itu 0,005 tuh kayaknya yang kamu pakai. 5/1000. Oh iya, Bu. Kalau misalnya ini 5%, ayo. Minus 1,64, Bu, itu. Minus 1,645. Minus 11. Plus. Lihat ini posisinya ada di mana. Kita right tail. Kalau kurva normal, tengahnya pasti 0. Tadi benar yang tadi disampaikan 1,645. Pertanyaan saya minus atau plus? Plus. Ya, plus ya, 1,645. Jadi tadi itu sepertinya tadi siapa tadi yang jawab 1,645? Sorry, nggak kelihatan namanya sini, nggak muncul. Kadang-kadang kalau nggak ngidupin kamera dia nggak muncul namanya di layar saya. Ibu. Siapa? Fendi. Oh, Fendi. Oke, Fendi. Ya. Nah, tadi tuh Fendi ngitung yang dapat minus itu ngitung ini nih. Berarti ketika alfanya di sini. Tapi alfa kita adalah di sini kan ya. Berarti 1 dikurangi. Kalau Fendi nyarinya pakai apa tadi? R atau tabel? Lihat tabel, Bu. Pakai tabel. Ya berarti Fendi harusnya nyari yang 95% probability-nya untuk dapetin titik yang di sini. Di sini berapa gitu. Dia dapatnya 1,645. Tapi sebenarnya sama aja sih, nyari yang 5% pun juga, bisa, tapi ingat bahwa nanti harus dipluskan karena dia ada di sebelah kanan titik 0. Kan kalau normal itu tengahnya pasti 0 kan ya. Jadi sebelah sini ini pasti positif angkanya. Ya gitu. Oke, dapat tadi critical value 1,645. Nah, sekarang
Lihat lagi, balik lagi ke slide 7. Ini juga udah done. Sekarang masuk ke step 6. Compute tes statistiknya. Karena kita berbicara proporsi, kita akan pakai yang ini untuk rumus tes statistiknya. Ini banyak coretan, saya hapus beberapa ya, biar tidak mengganggu pandangan mata. Oke, sekarang kita hitung tes statistiknya. Untuk proporsi, itu rumusnya adalah P cap dikurangi P dibagi akar PQ dibagi N. Ini sebenarnya bisa sih mirip-mirip juga dengan X dikurangi mu dibagi sigma per akar N. Ini kan sebenarnya rumus untuk menstandardisasikan value ya, agar dia menjadi nilai Z yang terstandardisasi. Sekarang kita masuk dulu ke sini. Kita hitung Z-nya di sini. Dengan rumus ini. P cap-nya berapa? Nah, ini sebenarnya tadi ada di soal ya. Ini sebenarnya karena soalnya ada saya ringkas-ringkas. Jadi kebetulan ceritanya ada sampel yang diambil adalah 14 bayi. Dari 14 bayi itu ditemukan bahwa 13-nya ternyata perempuan. Berarti di sini P cap kita adalah 13/14. Maka dapatlah 0,929. Ini jadi P cap di sini. Terus, P-nya berapa? P-nya adalah 0,5, sesuai dengan klaim kita di sini. Angka yang menjadi klaim kita di sini. Di sini adalah 0,5. Dibagi dengan akar dari 0,5, jadi proporsi yang menjadi klaim kita 0,5 dikali 0,5 dibagi 14. 14 adalah jumlah sampel ya, tadi ada 14 kelahiran. Dibagi 14. Dapat 3,21. Ini adalah tes statistiknya. Nah, kita balik lagi ke slide 7 tadi. Hitung tes statistik dan oke, selesai. Berikutnya, membuat keputusan. Bagaimana caranya membuat keputusan? Kalian bisa pakai 3 cara ini. Kita coba cara pertama dengan menggunakan p-value dulu. Nah, pakai p-value caranya adalah hitung dulu tes statistiknya. Tadi udah kita hitung ya, tes statistiknya dapatnya 3,21. Kemudian hitung p-value. P-value apa sih sebenarnya? P-value itu adalah nilai peluang dari tes statistik. Jadi, kalau kita tadi dapat tes statistiknya 3,21, maka p-value yang perlu kalian cari adalah berapa peluang dari Z, terus peluang untuk Z kecil dari 3,21. Atau karena dia ke kanan ya, berarti besar dari 3,21. Berapa peluangnya? Nah, ini sebenarnya kita bisa gambarkan kayak gini nih. Tadi kita udah gambar sebenarnya ya. Ini adalah rejection region. 0,05. Ini 0. Tes statistik kita adalah 3,21. Maka hitung peluang terjadinya si 3,21. Peluang Z besar dari 3,21. Kalau dia, dan di sini kita hitung ya, coba kita hitung dulu. Peluang Z besar dari 3,21 adalah ini. Ini dapatnya dari 1 dikurangi peluang Z kecil dari 3,21. 0,99, maka p-value-nya adalah karena kita ngambil area yang kanan, 1 dikurangi 0,99, dapatlah 0,000633749. Nah, kira-kira 0,000636749 ini, dia berada di dalam rejection region nggak kira-kira? Jadi kita compare antara p-value dengan alpha. Kira-kira ini masuk nggak sih di dalam area 0,05? Coba saya tanya sama Naufal. Ya, Bu.